Study Bell, belajar daring lewat YouTube. Belajar menyenangkan mengenai rangkuman materi, pembahasan materi, kumpulan soal, informasi pendidikan. Bab 3. Tindakan dan interaksi sosial. Poin A. Tindakan sosial. 1. Pengertian tindakan sosial. Tindakan merupakan suatu perbuatan, perilaku, atau aksi yang dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya guna mencapai tujuan tertentu. Tindakan sosial adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan berorientasi pada atau dipengaruhi oleh orang lain. 2. Jenis-jenis tindakan sosial. Menurut Max Weber, tindakan sosial dapat digolongkan menjadi 4 kelompok atau tipe, yaitu tindakan rasional instrumental, tindakan rasional berorientasi nilai, tindakan tradisional, dan tindakan afeksi. A. Tindakan rasional instrumental. Tindakan ini dilakukan seseorang dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara yang digunakan dengan tujuan yang akan dicapai. Misalnya, guna menunjang kegiatan belajarnya dan agar bisa memperoleh nilai yang baik, Fauji memutuskan untuk membeli buku-buku pelajaran sekolah daripada komik. B. Tindakan rasional berorientasi nilai. Tindakan ini bersifat rasional dan memperhitungkan manfaatnya, tetapi tujuan yang hendak dicapai tidak terlalu dipentingkan oleh si pelaku. Pelaku hanya beranggapan bahwa yang paling penting tindakan itu termasuk dalam kriteria baik dan benar menurut ukuran dan penilaian masyarakat di sekitarnya. Misalnya, menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. C. Tindakan tradisional. Tindakan ini merupakan tindakan yang tidak rasional. Seseorang melakukan tindakan hanya karena kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, tanpa menyadari alasannya atau membuat perencanaan terlebih dahulu mengenai tujuan dan cara yang akan digunakan. Misalnya, berbagai upacara adat yang terdapat di masyarakat. D. Tindakan afektif. Tindakan ini sebagian besar dikuasai oleh perasaan atau emosi tanpa pertimbangan-pertimbangan akal budi. Seringkali tindakan ini dilakukan tanpa perencanaan matang dan tanpa kesadaran penuh. Jadi dapat dikatakan sebagai reaksi spontan atas suatu peristiwa. Contohnya, tindakan meloncat-loncat karena kegirangan, menangis karena orang tuanya meninggal dunia, dan sebagainya. B. Interaksi sosial. 1. Pengertian interaksi sosial. Kodrat manusia sebagai makhluk sosial adalah keinginannya untuk selalu hidup bersama dengan orang lain dalam suatu kelompok atau masyarakat. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan dinamis yang menyangkut hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok, baik berbentuk kerjasama, persaingan, ataupun pertikaian. 2. Jenis-jenis interaksi sosial. Interaksi antara individu dengan individu. Interaksi antara kelompok dengan kelompok. Interaksi antara individu dengan kelompok. 3. Syarat terjadinya interaksi sosial. Kontak sosial. Kontak sosial merupakan aksi individu atau kelompok dalam bentuk isyarat yang memiliki makna bagi si pelaku dan si penerima, dan si penerima membalas aksi itu dengan reaksi. Kita membedakan kontak berdasarkan cara, sifat, bentuk, dan tingkat hubungannya. Berdasarkan cara,
Kita mengenal dua macam kontak dilihat dari caranya, yaitu kontak langsung dan kontak tidak langsung. Kontak langsung terjadi secara fisik, misalnya dengan berbicara, tersenyum, atau bahasa gerak, isyarat. Lalu ada kontak tidak langsung, terjadi melalui media atau perantara tertentu, seperti pesawat telepon, radio, televisi, telegram, surat, dan lain-lain. 2. Berdasarkan sifat. Kontak antar individu, misalnya tindakan seorang anak mempelajari kebiasaan-kebiasaan dalam keluarganya. B. Kontak antara kelompok dengan kelompok, misalnya pertandingan bola voli antar siswa SMA se-Jakarta. Lalu yang terakhir ada kontak antara individu dengan kelompok, misalnya tindakan seorang guru yang sedang mengajar siswanya agar mereka mempunyai persepsi yang sama tentang sebuah masalah. Contohnya, guru tari yang melatih beberapa murid, sehingga terjadi persamaan gerak di antara mereka. 3. Berdasarkan bentuk. Dilihat dari bentuknya, kita mengenal dua macam kontak, yaitu kontak positif dan kontak negatif. Kontak positif mengarah pada suatu kerjasama. Misalnya, seorang pedagang melayani pelanggannya dengan baik dan si pelanggan merasa puas dalam transaksi tersebut. Kontak negatif mengarah pada suatu pertentangan, bahkan berakibat putusnya interaksi sebagaimana tampak dalam perang Lebanon dan Israel. 4. Berdasarkan tingkat hubungan. Menurut tingkat hubungannya, kita mengenal kontak primer dan kontak sekunder. Kontak primer terjadi apabila orang yang mengadakan hubungan langsung bertemu dan bertatap muka. Misalnya, orang yang saling berjabat tangan, saling melempar senyum, dan sebagainya. Kemudian kontak sekunder. Kontak sekunder memerlukan suatu perantara atau media. Bisa berupa orang atau alat. Selain itu juga dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Kontak sekunder langsung misalnya berbicara melalui telepon. 4. Ciri-ciri interaksi sosial. Jumlah pelaku lebih dari satu orang. Ada komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Ada dimensi waktu, masa lampau, masa kini, dan masa mendatang, yang menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung. Dan yang terakhir, ada tujuan-tujuan tertentu. 5. Faktor-faktor yang mendasari interaksi sosial. 1. Imitasi. Imitasi merupakan suatu tindakan meniru sikap, tingkah laku, atau penampilan orang lain. Sugesti. Sugesti adalah cara pemberian suatu pandangan atau pengaruh oleh seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu, sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut tanpa berpikir secara kritis dan rasional. Kemudian, ada identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain yang menjadi idolanya. Ada pula simpati. Simpati adalah perasaan tertarik yang timbul dalam diri seseorang dan kemampuan untuk merasakan diri kita seolah-olah berada dalam keadaan orang lain. Kemudian yang kelima, ada motivasi. Motivasi merupakan dorongan, rangsangan, pengaruh yang diberikan oleh individu kepada individu lain, sehingga individu yang diberi motivasi menuruti atau melaksanakan apa yang diberikan itu secara kritis, rasional, dan penuh rasa tanggung jawab. Yang terakhir ada empati.
Empati adalah proses kejiwaan seseorang untuk larut dalam perasaan orang lain, baik suka maupun duka. 6. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Menurut Gilin dan Gilin, ada dua macam proses sosial yang timbul akibat interaksi sosial, yaitu proses asosiatif dan proses disosiatif. Kita mengenal 4 bentuk proses asosiatif, yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Kemudian, kita juga mengenal 3 bentuk proses disosiatif, yaitu persaingan, kontravensi, dan konflik. 7. Interaksi sosial sebagai wujud status dan peranan sosial. A. Kedudukan atau status. Ascribed status. Ascribed status adalah status yang diperoleh seseorang tanpa usaha tertentu. 2. Achieved status. Status ini diperoleh karena suatu prestasi tertentu, atau dengan kata lain, status ini diperoleh seseorang dengan melakukan usaha-usaha yang disengaja untuk mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya. 3. Assigned status. Assigned status adalah status yang dimiliki seseorang karena jasa-jasanya terhadap pihak lain. B. Peranan atau role. 1. Norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. 2. Suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 3. Perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Oke semuanya, untuk materi di video kali ini cukup sekian, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan updatean terbaru tentang video pembelajaran, rangkuman materi, dan informasi pendidikan yang kita sajikan di YouTube Study Bell. Karena like, komen, dan subscribe dari kalian akan mendukung channel ini semakin berkembang, dan saya akan semangat lagi membuat video-video mengenai pendidikan.